Pada akhir daripada bulan ini, bulan Juni 2023, The Year of Empowering Grace. Empowering Grace adalah seseorang itu Roh Kudus. Dan kita bicara tentang impact atau dampak daripada mujizat ataupun tanda heran. Salah satu yang paling spektakuler adalah dibangkitkannya Lazarus dari antara orang mati. Tidak ada manusia bisa membangkitkan orang mati. Yang manusia bisa lakukan adalah membuka pintu kubur. Yesus berkata, gulingkan pintu kubur itu. Dan kedua, melepaskan yaitu kain kafan daripada Lazarus. Tapi Yohanes 11:45, banyak di antara orang-orang Yahudi, orang yang sudah beragama loh nih, yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang dibuat Yesus. Percaya kepadanya. Itu goalnya, itu tujuannya. Tidak untuk gagah-gagahan, tidak untuk menaikkan rating, tidak supaya membuat terkenal. Banyak sekali orang Yahudi. Saudaraku, kita dikelilingi oleh orang-orang religius. Dan apa yang mereka cari sebetulnya? Karena kebanyakan pada mereka berkata mujizat sudah nggak ada. Itu harus dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi ada juga yang bergerak karena klenik. Seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu. Bagaimana ada seorang gadis yang dirasuki oleh roh, yang dikuasai oleh oligarki orang-orang kaya di kota Filipi. Tetapi kita melihat di sini akibatnya percaya kepadanya. Di Yohanes pasal 11 kita belajar beberapa hal. Yang pertama, ketika tahu Lazarus itu sakit, Yesus sengaja menunggu sampai dia meninggal. Sebab kalau sakit disembuhkan mungkin ya sudah pernah terjadi. Tetapi mati dibangkitkan. Beberapa kali Yesus membangkitkan orang mati. Salah satunya seorang pemuda di Nain, ya, yang ada di Galilea, dekat Kana sana. Dan kita tahu dia berkata, sebagaimana Bapakku membangkitkan orang mati, aku juga bangkitkan orang mati. Dalam hidup dan pelayanan saya tinggal satu yang belum, yaitu membangkitkan orang mati. Kalau koma sudah beberapa kali, ada yang sudah koma 3 bulan. Itu puji Tuhan yang sudah tidak sadar sama sekali. Tuhan bangkitkan. Saya tinggal tunggu waktunya. Sebab itu perintah Tuhan. Tetapi tujuannya tidak supaya terkenal. Tidak supaya kita yang dipuji. Tapi Tuhan dimuliakan dan orang percaya kepadanya. Di dalam Yohanes pasal 12 ayat 11. Lazarus become a walking miracle. Dia menjadi mujizat yang berjalan. Ketika kita dilahirkan kembali, setiap daripada kita sebetulnya lebih hebat daripada bangkit dari orang mati. Kita dibangkitkan dari mati rohani, bukan? Ya, kita lihat lalu imam kepala berusaha membunuh Lazarus, saudaraku. Ayat 11 berkata, sebab karena dia, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Karena itu, setiap daripada Anda yang sudah dilahirkan kembali, you are walking miracle. Dibangkitkan dari kematian rohani, ya. Ada yang disembuhkan, ada yang diselamatkan, dan sebagainya. Saudaraku, tentu saja iblis tidak suka dan akan saudara jadikan target operasi. Tapi jangan takut, saudara. Tujuannya satu, orang melihat mujizat yang kita alami. Karena itu beritakan apa yang kita alami. Di dalam hidup saya memberitakan bahwa di bawah kolong langit tidak ada nama seperti Yesus. Dan bagaimana saya disembuhkan dan diurapi oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan semua warga kerajaan. Jadi seperti Lazarus, banyak orang yang jadi percaya kepada Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom. Coba berapa banyak saudara hari ini merasakan sukacita daripada Tuhan. Lambaikan tangan saudara, berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur buat hari ini. Hari yang luar biasa yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Kami boleh datang ke hadirat-Mu, kami boleh memuji meninggikan Engkau. Sungguh kami bersyukur anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan pelihara kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan segenap kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Bila hari ini kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami percaya ketika kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sesuatu yang dahsyat,
sesuatu yang luar biasa, mujizat Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan juga Tuhan buat bangsa kami, buat para pemimpin kami yang ada di bangsa ini, mulai presiden, wakil presiden, sampai pemerintahan yang ada di daerah. Kiranya roh yang takut akan Tuhan menyertai setiap mereka, bahkan kota di mana Tuhan tempatkan kami, kota Bondowoso, biarlah lawatan Tuhan menyertai kota ini. Penduduk kota ini juga diberkati, bahkan gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang hari ini kami boleh hadir, untuk kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan, Kau juga melakukan terobosan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati para pemimpin rohani kami, berkati gembala senior kami, berkati gembala rayon kami, bahkan gembala sidang di tempat ini. Bahkan setiap kami Tuhan, biar kami tetap ada di dalam rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, kami dedikasikan hidup kami bagi kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di sorga. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku, Kau yang selalu setia bagi kami Tuhan, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Hanya Kau Tuhan penolongku, Kau setia, yang selalu setia bersamaku. Dan kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami berserah kepada-Mu, sungguh ku berserah, sungguh kami percaya, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Oh Tuhan yang terlebih besar, Aku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu bagi kami. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong
Yesus terlebih besar. Katakan Yesus, Engkau yang terlebih besar. Yesus terlebih besar Di dalamku, di dalamku. Yesus, Engkau yang terlebih besar. Yesus terlebih besar. Mari bebaskan rohmu menyembah Dia. Yesus terlebih besar Di dalamku selama-lamanya. Lebih lagi katakan Yesus, Kau yang terlebih besar. Haleluya. Engkau yang ada di dalam kami, Tuhan. Di dalam Yesus lebih lagi katakan Yesus yang terlebih besar. Yesus terlebih besar. Kau yang terlebih besar. Yesus yang terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi katakan di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Sorak-sorai bagi Dia yang besar. Haleluya, haleluya. Sungguh Engkau Tuhan yang terlebih besar. Tidak ada yang menandingi kasih-Mu, tidak ada yang menandingi kuasa-Mu. Engkau Allah yang terlebih besar. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau, kami mau memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Kami diberi kuasa untuk kami boleh memuliakan Engkau, untuk menaklukkan setiap musuh kami. Tepuk tangan bagi Dia. Kami diberi kuasa. Diberi kuasa, Raja mulia menaklukkan musuh. Di bawah kakiku
musuh. Katakan, amin. Ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, jangan jadi lawan. Bila Allah siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Hei, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Engkau Raja, segala Raja. Sungguh besar. Tepuk tangan dong. Amin. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Engkau Raja, segala Raja. Sekali lagi katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Engkau Raja, segala Raja. Dan pujilah Engkau Raja, segala Raja. Dan pujilah Engkau Raja, segala Raja. Haleluya. Haleluya. Berapa banyak saudara percaya kita diberi kuasa? Amin. Haleluya. Sebab Dia dahsyat. Tuhan kita hebat. Amin. Hey. Katakan berkuasa. Berkuasa di bumi, di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus saja segala Raja, Tuhan Allah kita. Mari tepuk tangan lebih lagi bagi Dia. Haleluya. Berkuasa di bumi, di surga, Kau yang bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa,
punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang menyertai setiap kita. Karyanya luar biasa dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sekalipun kami tidak melihat. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, mari sama-sama katakan. Kekuatan di hidupku, kami dapat di dalam Engkau Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah kami yang besar, Allah kami yang maha kuasa. Segala hormat pujian kami hanya bagi Engkau, Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah Tritunggal yang esa. Terpujilah Engkau ya Tuhan sampai selama-lamanya. Biar kami boleh menjadi umat yang senantiasa menyembah, mengucapkan syukur untuk semua yang telah Tuhan kerjakan, untuk yang akan Engkau kerjakan. Amin, amin. Karena kami percaya bahwa rencana-Mu selalu rencana yang indah bagi Amin, kami amin. semua. Terima kasih Bapa, berkati semua hamba-hamba-Mu yang melayani pada sore hari ini. Berkati kami semua melalui firman-Mu, urapi hamba-Mu ya Bapa. Dan kiranya benih firman-Mu boleh tertanam dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dan tidak hanya pendengar saja ya Tuhan. Supaya sungguh-sungguh kami mempermuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ya, silakan duduk. Shalom. Shalom. Ya,
Saya berterima kasih untuk kesempatan ini. Kayaknya sudah lama ya tidak ke sini saudara-saudara. Lebih dari 5 tahun. Ya, saya melihat gereja saudara sudah sangat cantik. Ada banyak perubahan ya. Saya percaya tidak hanya di luar tapi juga di dalamnya ada banyak perubahan. Roh Kudus memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Dari Injil Yohanes pasal yang ke-16, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. 15 ya, Yohanes 16 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Tentang Roh Kudus ya saudara-saudara. Penolong yang lain yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kalau dia naik ke surga, sebelumnya itu diperintahkan kepada murid-muridnya supaya tidak meninggalkan Yerusalem sampai mereka dipenuhi ya, dengan kuasa dari tempat maha tinggi ya saudara-saudara. Itu adalah Roh Kudus ya, Roh Kudus bermacam-macam namanya, penghibur. Jadi sebenarnya penghibur sejati itu Roh Kudus. Jadi kalau saudara lagi susah, andalkan Roh Kudus. Jangan cari hiburan ke yang lain-lain. Ya, jangan cari hiburan sak paran-paran ya saudara-saudara. Lagu Jawa mengatakan begitu itu. Ya dolek hiburan ya kemana saja begitu. Roh ini akan memberikan kepada kita penghiburan sejati. Karena hanya Tuhan itu yang mengerti bagaimana caranya membuat kita tertawa saudara-saudara. Membuat kita bersuka cita. Itu satu-satunya yang tahu dengan persis itu hanyalah Tuhan. Kadang-kadang pasangannya nggak tahu loh. Ya. Nggak bisa diprediksi. Kira-kira ini menyenangkan hatinya apa tidak. Kadang-kadang malah enggak saudara-saudara. Siapa yang tahu bahwa nabi yang namanya Yunus itu senang dengan pohon jarak. Kalau saudara baca di dalam kitab Yunus. Ya, itu kan nggak masuk perhitungan saudara. Di sini siapa yang senang tanaman? Senang nggak sama pohon jarak? Tanaman hias oke ya saudara-saudara. Atau tanaman yang menghasilkan buah-buahan mungkin ya. Mangga atau apa ya durian mungkin ya saudara-saudara. Nangka begitu. Ini pohon jarak. Tuhan itu yang tahu. Dan Roh Kudus ini salah satu nama yang diberikan adalah penghibur. Juga roh kebenaran. Juga penolong yang lain. Nah saudara dari ayat-ayat yang kita baca. Ini Tuhan Yesus berkata begini ya saudara. Yang pertama itu ayat yang ke-12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Jadi ada pelajaran atau pengajaran yang akan dilanjutkan. Kayaknya begitu ya saudara-saudara. Jadi ada masanya memang di mana manusia itu tidak bisa memahami pengajaran yang lebih dalam. Atau pengajaran yang lebih tinggi. Dan Tuhan tahu itu. Demikian juga pemahaman atau pengertian orang per orang ya saudara-saudara. Kadang-kadang gak sama. Ya tingkat pengertian kita, tingkat pemahaman kita kadang-kadang juga tidak sama. Dan kalau masalah-masalah rohani seperti ini, itu juga tidak tergantung dari kemampuan kita untuk berpikir secara kognitif ya saudara-saudara. Ada orang yang kayak Nikodemus tidak mengerti, ya saudara kan gitu. Padahal Nikodemus itu kan ahli, pakar, kadang-kadang begitu. Tapi justru
Injil itu diberitakan dan diterima oleh orang-orang yang sederhana. Ya. Kadang-kadang demikian saudara-saudara. Tapi lihat bahwa Tuhan Yesus katakan bahwa ada pengajaran yang belum dapat diterima dan akan dilanjutkan. Ya. Jadi gini saudara-saudara, bila ada perkembangan ya, perkembangan dari pengajaran atau pemahaman itu memang sesuai dengan Alkitab, dengan firman Tuhan. Ya, kita nggak bisa mempertahankan, loh nggak bisa. Sekarang kok jadi begini? Dulu zaman nenek moyang saya, sampai saya waktu kecil dulu, enggak seperti ini. Oh saudara, saya percaya bahwa pengajaran itu berkembang. Ya. Dan kita seharusnya juga ikut berkembang. Enggak boleh kemudian kita kayak dulu enak kayak dulu itu. Waduh, lagu-lagu lama itu enak. Masa sekarang ini lagu-lagu baru? Enggak enak. Ditambahi bahasa Inggris. Lah zamannya begitu saudara-saudara ya. Dan tidak hanya itu kan firman Tuhan katakan bahwa Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Iya toh. Kita enggak bisa mempertahankan. Oh lagunya itu ada 4 baris. Ya ada 4 baris, ini contoh sederhana saudara tentang lagu. Lagunya itu 4 baris, itu enak, itu bisa meresap di dalam hati. Kalau sekarang ini aduh, apa ya, apalagi yang muda-muda itu. Ya. Terus kalau dulu itu ya biasa, tertib. Sekarang ini aduh nyanyi loncat-loncat. Loh saudara-saudara, itu sebenarnya perkembangan. Dari dulu juga ada kalau mau yang loncat-loncat. Daud itu loncat-loncat. Iya toh? Malah seperti itu. Iya kan? Jangan dibandingkan dengan abad-abad yang gereja itu kayaknya suam. Tidak ada gregetnya. Ibadah-ibadah itu hanya seperti liturgi saja. Habis ini, habis ini. Ya, setelah itu amin entek, buyar. Nah, sekarang lain. Jadi saudara memang begitu. Ya. Terus bagaimana dengan perkembangan pemahaman atau pengajaran? Tuhan Yesus bilang begitu. Sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Nanti kamu bisa gitu. Nah, kalau memang terjadi perkembangan seperti itu dan kita takut nanti sesat, kembali kepada Alkitab, saudara-saudara. Makanya baca Alkitab. Ya, di sini siapa yang tiap hari baca Alkitab? Siapa yang sudah khatam selesai dari Kejadian sampai Wahyu? Berapa kali begitu? Ayo. Enggak apa-apa, ngaku saja. Nanti kasih hadiah ya Pak. Dapat souvenir saudara. Nanti bisa pilih keyboard apa drum. Mari kita baca saudara-saudara. Semuanya harus sesuai. Tidak boleh bertentangan. Ya kan? Ya saya percaya bahwa pemahaman, pengajaran, cara kita menyembah aja sudah beda jauh saudara-saudara. Ya zaman saya masih kecil biasa-biasa aja, meskipun sama dengan sama aliran gitu, aliran Pantekosta. Tapi begitu muncul yang namanya Betani, wow saudara-saudara, itu ada yang enggak suka yang lama-lama. Saya rasa enak ya, enak banget ya gitu saudara-saudara. Loh yang lama-lama yang mau mempertahankan ya kekiniannya mereka pada waktu itu enggak mau. Asal tidak menyimpang saja. Ngapain? Karena memang Tuhan Yesus katakan begitu. Ya, sekarang memang belum, tapi nanti kamu akan lebih mengenal, kamu akan lebih paham, kamu akan lebih mengerti. Ya, pada waktu Roh Kudus itu datang. Itu yang pertama ya saudara. Kemudian yang kedua, Roh Kudus itu memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Ya. Ayat yang ke-13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran.
Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Nah, saudara itu. Kita percaya bahwa Roh Kudus itu berasal dari Bapa dan Putra. Ya, mereka Tritunggal ya saudara-saudara. Roh Kudus, roh kebenaran. Namanya saja roh kebenaran. Pasti bukan roh dusta. Itu yang akan memimpin umat ke dalam seluruh kebenaran. Nah saudara-saudara. Dan Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi mengatakan apa yang didengar dari Yesus. Begitu. Dan Yesus juga tidak, Tuhan Yesus katakan bahwa ajaranku bukan berasal dari diriku. Tapi apa yang diajarkan Bapa. Jadi mereka itu satu. Gak mungkin ajarannya lain-lain saudara-saudara. Roh Kudus ini yang akan membawa kita, memimpin kita mengenal lebih daripada yang sudah-sudah. Makanya sebenarnya kita harus merindukan selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya kalau di GBI ini kan antara kelahiran baru dengan baptisan Roh Kudus itu peristiwa yang beda. Ya saudara-saudara kan? Ya. Lahir baru itu bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. Bertobat, percaya, kita selamat. Iya. Nah terus, baptisan Roh Kudus. Sebenarnya baptisan Roh Kudus itu untuk pemberdayaan ya saudara-saudara. Kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita. Dan itu sangat penting sebenarnya. Meskipun memang tidak mengurangi janji Tuhan tentang keselamatan. Jadi gini saudara-saudara. Seandainya kita bertobat sungguh-sungguh, kita percaya sungguh-sungguh. Dan kita belum dibaptis dengan Roh Kudus. Apakah kita kemudian kalau pada waktu itu kita mati, kita selamat? Ya. Contohnya ada kan. Penjahat yang di sebelah Yesus. Itu belum dibaptis saudara-saudara. Ya, itu saat-saat jam-jam menjelang dia mati kan begitu. Ya, tapi meskipun memang banyak orang yang iri hati sama penjahat itu saudara jangan. Masalahnya kan dia langsung mati saudara-saudara. Kita kan enggak toh. Kita kan masih melanjutkan hidup kan. Nah itu pentingnya Roh Kudus. Ya, itu pentingnya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Supaya kita memahami seluruh kebenaran. Oh, saudara-saudara. Saya percaya kalau firman Tuhan itu dibukakan. Itu akan memberikan pencerahan yang sukacitanya itu luar biasa. Itu bukan hanya untuk pengkhotbah loh. Oh jangan saudara pikir, oh iya itu memang Pak Herman perlu kayak begitu. Kalau saya enggak perlu. Saya percaya kita semua perlu. Bahwa firman ini boleh menjadi rema bagi kita. Dan siapa yang bisa mengungkapkan itu? Itulah Roh Kudus. Ya saudara-saudara. Itulah Roh Kudus. Waduh Bu, kok Roh Kudus terus? Lawang namanya aja gereja Pentakosta. Iya toh? Iya saudara-saudara. Dan pada hari-hari terakhir itu kan. Janjinya kan seperti itu. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Toh? Nah, itu janji Tuhan itu. Sejak di zaman para nabi. Nah saudara-saudara. Di hari-hari terakhir. Apa maksudnya hari-hari terakhir? Zaman antara kedatangan Tuhan Yesus yang pertama dengan kedatangannya yang kedua. Lah itulah zaman akhir atau hari-hari terakhir. Dan inilah saatnya memang Tuhan itu akan mencurahkan rohnya ke atas semua. Tidak hanya untuk golongan tertentu saja. Kalau di perjanjian lama sih memang Roh Kudus itu sudah ada sejak awal ya saudara-saudara. Tapi siapakah yang seringkali mendapatkan urapan itu? Imam, nabi, raja. Yang biasa-biasa enggak saudara-saudara. Tetapi di hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan roh ke atas semua orang. Oh itu anugerah yang luar biasa itu.
Ya. Taruna-taruna akan mendapatkan penglihatan. Orang-orang yang tua akan mendapatkan mimpi. Yang tua-tua jangan bilang, wis aku tak turu. Enggak, saudara-saudara, ya salah, jangan. Jadi gini, saudara akan dikasih mimpi-mimpi besar. Itu. Saudara akan melihat ke depan ini dengan visi yang luar biasa dari Tuhan. Iya. Itu pekerjaan Roh Kudus. Anak-anak akan bernubuat. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, penting bagi kita. Ya, penting untuk menerima kuasa. Ya, penting untuk menyambut pribadi Allah itu ya. Roh Kudus adalah pribadi Allah, saudara-saudara. Dan percayalah bahwa dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi apa yang dia dapat dari Tuhan Yesus itu yang dia katakan. Yesus juga apa yang didapat dari Bapa itulah yang Yesus katakan. Jadi pasti benar saudara-saudara. Dan kita pun seperti itu harusnya. Ya, yang harus kita sampaikan adalah firman-Nya Tuhan, bukan firman-nya kita. Firman-nya Tuhan yang harus disampaikan. Khotbah itu kan berdasarkan ayat, saudara. Ya, tidak kemudian berdasarkan pendapat pribadi. Atau mungkin ada pesan sponsor, enggak. Berdasarkan ayat. Ya, itu yang kedua ya. Jadi Roh Kudus memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kemudian di dalam Yohanes 16 ini masih di ayat 13. Anak kalimat terakhir, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah saudara-saudara, Roh Kudus akan memberitakan hal-hal yang akan datang. Saudara, salah satu pekerjaan dari Roh Kudus yaitu itu, ya, memberitakan hal-hal yang akan datang. Sebenarnya pekerjaannya banyak, saudara-saudara. Yang penting untuk kita secara pribadi itu apa? Mengingatkan kita. Ya, mengingatkan kita akan firman Tuhan, itu penting loh. Kita akan sering kali lupa ya. Kira-kira saudara ingat gak khotbah minggu yang lalu? Ingat gak? Masih ingat? Lu kadang-kadang yang khotbah aja lo lupa. Apalagi yang denger. Roh Kudus itu mengingatkan kita. Ya. Pada saat-saat kita perlu firman. Roh Kudus akan mengingatkan. Jangan takut. Ya, waktu kita rasa takut, jangan takut. Waktu kita merasa kayaknya tidak ada harapan untuk hari depan ini bagaimana. Roh Kudus akan mengingatkan. Firman Tuhan mengatakan masa depan sungguh ada. Harapanmu tidak hilang. Kita sakit misalnya. Ya, kita sakit. Roh Kudus akan ingatkan kita. Ada firman yang mengatakan, aku tidak akan mati tetapi hidup. Loh. Ya itu. Karena biasanya begini saudara-saudara. Dalam situasi tertentu. Blank. Lupa semua. Lupa akan janjinya bahwa dia selalu menyertai. Ini orang yang merasa kesepian itu. Sendirian. Duh, aku ini ya sebatang kara. Oh saudara-saudara. Ada Bapa, Putra, Roh Kudus loh. Kalau ada ketiga ini, itu kan ada pasukan malaikat saudara-saudara. Kan gak mungkin tidak ada pengawalan. Jadi gitu aja sudah 4 dengan saudara. Ya toh? Belum ditambah dengan malaikat-malaikat. Jadi sebenarnya anak-anak Tuhan harusnya tidak perlu merasa sendirian, kesepian. Oh saudara-saudara. Roh Kudus akan ingatkan kita. Dia adalah Immanuel. Ya, Yesus itu adalah Immanuel. Allah yang selalu menyertai kita. Ya. Kita itu yang seringkali melarikan diri dari Tuhan. Ya. Kepingin menjauhkan diri. Itu. Makanya kalau kita menjauhkan diri, kita itu di luar area kasih karunia-Nya. Di luar area berkat-Nya. Makanya jangan salah, jangan heran kemudian kenapa ya keadaannya begini. Lah wong sampeyan sendiri yang keluar. Itu.
Kalau keluar dari ruangan, kita kan enak ya di ruangan ini dingin ya. Coba saudara keluar, kan panas. Kok iso panas ya? Lah iya, karena saudara ada di luar. Tidak di area AC, saudara panas. Demikian juga contoh sederhananya saja ya saudara, saya nggak bisa ngasih contoh yang jelimet. Kalau jelimet saya sendiri bingung. Yang sederhana saja. Supaya kita ngerti gitu loh saudara-saudara ya. Ya itu yang seringkali jadi masalah. Kenapa ya? Kenapa aku tertekan? Katakan pada jiwaku. Mengapa aku tertekan? Hai jiwaku, berharaplah kepada Allah. Nanti lepas saudara. Nanti lepas. Oh bisa bersaksi seperti Daud. Sekalipun 1000 rebah di mana itu? Kiri apa kanan itu? Gitu. 10.000 di sebelahnya gitu ya. Tetapi aku tetap berdiri tegak. Wih saudara-saudara. Roh Kudus memimpin kita pada seluruh kebenaran. Kemudian Roh Kudus itu memberitahukan hal-hal yang akan datang. Tadi saya katakan bahwa Roh Kudus akan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Roh Kudus juga mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita. Siapa yang merasa terikat dengan sesuatu, yang merasa begini saudara, aduh sebenarnya sih aku tahu kalau seperti ini salah, tapi kayaknya aku enggak berdaya. Nah, saudara, kalau ada yang sadar seperti itu, saudara harus datang minta pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus itu yang akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuh. Keinginan-keinginan yang jahat gitu saudara-saudara. Duh, aku ini sudah tahu loh, kalau seperti ini gak boleh. Ya tidak boleh yang seperti ini. Kok saya itu selalu mata saya itu terarah kepada tetangga. Aduh cek gantengnya ya bapak itu. Saudara, ngerti tapi gak mampu. Roh Kudus memberikan saudara kemampuan. Roh Kudus yang akan menolong kita. Mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita. Aduh aku ini kok kepingin nyolong terus ya. Gak tahu ya saudara ada apa enggak. Mudah-mudahan enggak saudara-saudara. Saya lihat sih ini wajah-wajah maling apa enggak. Enggak ya saudara-saudara. Mohon maaf. Nanti bilang sama bapak pendeta. Ibu itu enggak usah diundang lagi. Ngomongin. Ada saudara-saudara. Orang-orang yang demikian. Saya pernah didatangi salah satu anggota yang sudah lama enggak datang begitu. Minta tolong, Bu, minta tolong. Saya itu selalu jatuh bangun. Urusan cewek. Ngaku saudara-saudara. Ngaku. Artinya kan dia tahu kalau itu salah. Tapi kayaknya enggak mampu melepaskan. Dan ada banyak hal ya saudara-saudara. Ada banyak hal. Ada orang yang kepinginnya itu cari musuh saja. Apakah saudara begitu? Bangun tidur, siapa ya yang mau tak pukul ini gitu. Hati-hati saudara-saudara ya. Dikuasai yang begitu-begitu. Lo bisa loh. Hati-hati itu. Bagaimana caranya? Ingat bahwa Roh Kudus bisa menolong saudara. Mematikan perbuatan-perbuatan tubuh. Dia juga memberikan karunia-karunia, ya, karunia-karunia. Nah, sebenarnya gereja itu sebenarnya harusnya menjadi pusatnya ini gitu. Orang sakit datang ke gereja sembuh, harusnya gitu. Bukan sebaliknya orang sehat masuk sini sakit. Salah saudara-saudara ya, ini salah. Datang enak-enak senang-senang masuk sini keluar sakit hati. Salah saudara. Harusnya sakit masuk ke sini sembuh. Ya Roh Kudus itu memberikan karunia-karunia. Ya sebenarnya kita perlu juga ya, kita perlu. Itu tadi pengaruhnya mujizat ya. Gembala senior kita mengatakan itu toh, pengaruhnya mujizat. Kalau untuk negara kita itu besar saudara-saudara. Bangsa kita kan bangsa yang ya suka dengan hal-hal yang demikian gitu. Di Jombang waktu itu ada anak yang katanya bisa dapat apa sesuatu ya, namanya ponari ya. Ponari, saya selalu keliru pokari. Kan banyak yang sampai
Wah, berjubel saudara-saudara. Lah sebenarnya itu tiruan. Yang benar itu apa? Karunia kesembuhan. Yang Tuhan berikan untuk siapa? Ini. Kamu akan meletakkan tangan kepada orang sakit dan orang itu akan sembuh. Lah, toh? Itu tanda-tanda dari orang percaya loh saudara-saudara. Itu tanda-tanda dari orang percaya. Kamu akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Itu pun tanda. Itu pada saat Roh Kudus memenuhi kita. Maka kita akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Ya bahasa kerennya yang sekarang yang umum bahasa roh. Kan gitu. Ya, ini nggak usah dimasalahkan ya. Ada yang tanya, loh bagaimana? Ya jelas memang kalau memang belum dapat karunia itu ya sudah. Nggak usah minder. Nggak usah. Terus nggak usah belajar. Ayo aku les bahasa roh. Ngawur aja. Ya enggak lah saudara-saudara. Atau saudara menirukan. Ini ngomongnya begini, yang satu ngomongnya begini. Enaknya aku versi lain. Enggak demikian. Itu adalah karunia. Dan ada banyak lagi karunia ya saudara. Banyak lagi karunia. Selain yang kayak itu ya. Karunia bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh. Karunia hikmat, karunia pengetahuan gitu kan. Karunia mujizat. Ya, karunia membedakan roh. Tuh lihat saja ini tahu. Ini orang ini sungguh-sungguh atau enggak. Itu penting itu minta itu. Karunia membedakan roh. Karena biasanya yang enggak sungguh-sungguh itu ngomongnya lebih pinter daripada yang sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh ngomongnya tidak terlalu pinter. Ya. Omongannya itu 1-2. Penjelasannya kurang. Tapi yang tidak sungguh-sungguh, waduh saudara-saudara, manis. Tahu-tahu akhirnya utang ono uang. Wah saudara-saudara enggak sungguh-sungguh. Ya orang yang punya karunia membedakan roh itu tahu. Ini enggak benar ini. Akan tahu juga hamba Tuhan itu enggak benar itu. Sampai begitu. Saudara-saudara. Ini perlu ini. Kemudian menetapkan jabatan-jabatan. Ya, Roh Kudus itu menetapkan ada panggilan sebagai rasul, sebagai nabi, ya kan, sebagai penginjil, sebagai gembala, sebagai guru. Nah, ini jabatan-jabatan ini juga pemberian juga, saudara-saudara. Sebenarnya yang enak itu saudara harus tahu panggilannya apa gitu. Kalau panggilan saudara seorang rasul dan kemudian dipaksa jadi gembala, stres. Iya, rasul itu kan buka, nanti diserahkan kepada gembala. Ya, penginjil juga toh kemana menginjil. Ya hasilnya nanti diserahkan kepada gembala. Tapi kalau dipaksa, ya sebenarnya panggilannya adalah seorang penginjil atau seorang rasul. Ya, dia akan sangat bergairah mengerjakan itu. Dari tempat yang satu setelah terbentuk pindah ke tempat yang lain. Itu terbentuk pindah lagi ke tempat yang lain. Tetapi kemudian dia dipaksa untuk jadi seorang gembala, saudara-saudara. Oh itu gak akan berkembang nanti. Kalau gembalanya stres, saudara, jemaatnya pasti lebih nemen stresnya. Makanya jangan buat gembala itu stres gitu loh. Ini salah satu pesan sponsor gitu. Enggak, mereka enggak pesan sponsor sama saya enggak saudara. Tapi harusnya begitu memang. Saya lihat gini saudara, gereja yang bertumbuh, gereja yang berkembang, itu kalau gembalanya semangat. Kalau gembalanya semangat, itu pasti bertumbuh. Itu pasti berkembang. Tapi kalau gembalanya itu sudah merasa berat, kalau sudah hari Sabtu itu aduh rasanya beban berat, nanti besok aku ketemu wajah-wajah yang sama itu yang selalu melihat aku dengan begini. Wah saudara-saudara. Lah itu pasti gak bisa berkembang. Gak bisa berkembang. Kenapa? Gembalanya stres. Jangan buat dia stres. Buatlah dia bersuka cita. Karena itu justru mendatangkan berkat untuk jemaat. Iya. Pasti saudara-saudara.
Suatu ketika berapa puluh tahun yang lalu ya, saya ngajak beberapa pengerja di tempat saya itu coba belajar di GBI Keluarga Allah Solo ya. Itu kan yang terkenal dengan kelompok sel, komsel. Kami coba belajar waktu itu ada sekitar 16 mungkin yang kami bawa. Saya perhatikan saudara itu dari gereja induk kemudian kami disebar ke komsel-komsel, lihat. Tidak ada satu pengerja pun itu yang begini, komplain atau protes terhadap atasannya. Tidak ada. Wih, dahsyat ya. Nah, gereja-gereja yang tidak seperti itu kalau saya datang misalnya, pernah juga tapi saya nggak sebut. Gini loh Bu masalahnya. Bapak gembala itu begini. Ya. Ibu gembala itu begini. Kan saya dengarkan saja saudara-saudara. Dengarkan saja, saya amati gitu ya. Gak berkembang gerejanya. Ya itu, salah satu apa? Ini, banyak komplain dari jemaat. Saudara saya gak menuduh saudara loh, saudara jangan tegang. Di sini enggak ya, di sini enggak. Itu di sono, ya, yang saya pernah datang. Jadi gembalanya nggak merasa aman, saudara-saudara. Kita itu harus sadar begini, saudara. Selama kita masih dikasih kesempatan hidup, masih ada hal-hal yang harus kita benahi, ya. Termasuk Bapak Ibu Gembala dan saudara semua. Masih ada yang harus kita benahi. Jadi mungkin bisa saling mengingatkan, ya kan? Tapi cara mengingatkan kepada atasan itu beda dengan mengingatkan bawahan. Nah itu kita harus ngerti. Ya kalau kita mengingatkan atasan itu seperti kita mengingatkan bawahan, atasannya sangat tersinggung saudara-saudara. Kalau begitu ya pesannya nggak sampai. Tujuannya apa sih? Supaya pesannya sampai. Nah supaya pesannya sampai kita harus tahu bagaimana caranya. Simple aja, sederhana saja. Ya. Jadi begitu. Ya, seperti itu. Ini kok jadi ngomong masalah jabatan gereja. Aduh. Nah, selain itu Roh Kudus juga memberitakan hal-hal yang akan datang. Karena dia tahu kok apa yang akan terjadi. Kita lihat contohnya Kisah Rasul pasal 11. Ayat yang ke-28. Kisah Rasul 11 ayat 28. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit. Dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Ya. Oleh kuasa roh Agabus ini mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan dan terjadi. Roh Kudus itu memberitakan hal-hal yang akan datang. Beberapa waktu yang lalu saya ini kan tinggalnya di Gempol ya saudara-saudara. Gempol itu dekat Porong, kalau Gempol Kabupaten Pasuruan, kalau Porong itu Kabupaten Sidoarjo. Jadi sebelum Lapindo itu meletus ya, 1 bulan sebelumnya waktu kami lagi doa, ya doa dengan staf itu, tiba-tiba salah seorang staf saya itu bilang, bernubuat, Tuhan akan melakukan hal yang besar di Porong. Itu saudara-saudara. Penafsiran kami, pemikiran kami, ya ada kebangunan rohani. Itu saudara-saudara. Kebangunan rohani kita tangkap, oh kita doakan Tuhan tolong supaya Gempol Porong dilawat Tuhan. Ya, curahkan hujan keselamatan, hujan pertobatan. 1 bulan kemudian keluar lumpur saudara-saudara. Sesuatu yang besar katanya. Loh sebenarnya benar. Gara-gara itu kan jadi terkenal di seluruh dunia. Dulu kalau saya memperkenalkan diri di mana? Jawa Timur. Jawa Timur tahu. Jawa Timur sebelah mana? Surabaya. Oh masih 30 kilo dari Surabaya. Loh di tempat yang namanya apa? Gempol. Gempol. Oh saudara-saudara.
Semua heran. Di mana itu nggak ada di peta. Tapi setelah Lapindo, Gempol yang ada Lapindonya itu loh. Oh gitu saudara-saudara. Dulu saya sampai memperkenalkan diri. Gempol itu tempatnya Inul. Tahu Inul? Tahu. Gempol nggak tahu, Inul tahu. Lah, Roh Kudus itu bisa memberitahukan hal-hal yang akan datang begitu. Dan tidak hanya pada zaman Nabi Agabus, sampai hari ini pun. Ya, dia bisa mengingatkan kita kok. Apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi berapa bulan ke depan. Ya. Makanya dekat-dekat akrab-akrablah dengan Roh Kudus. Ya, saudara-saudara. Dan kemudian kembali kepada Yohanes pasal 16. Ayat yang ke-14. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara, Roh Kudus itu memuliakan Yesus. Ya. Roh Kudus itu memuliakan Yesus. Sebenarnya begini saudara-saudara. Pusat penyembahan itu pada Tuhan Yesus. Ya, pusat penyembahan kita itu pada Tuhan Yesus. Mengapa? Bapa itu mau kalau Tuhan Yesus itu didengarkan suaranya. Roh Kudus juga memuliakan Yesus. Ya saudara-saudara. Jadi jangan-jangan kemudian bingung. Itu bagaimana sih Bapa, Putra, Roh Kudus terus bagaimana? Ya sudah, Yesus. Ya, Bapa mau anaknya didengar. Roh Kudus juga memuliakan Yesus. Sudah enggak usah bingung ya saudara-saudara. Percayalah begini ya saudara-saudara. Di antara Allah Tritunggal itu benar-benar ada kasih yang sempurna. Ya. Kasih agape. Itu kasih antara Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih agape ini kasih yang menghendaki. Yang dikasih itu dihormati, gitu loh. Kalau saudara mengasihi seseorang, kemudian saudara merasa senang kalau orang yang saudara kasih itu kemudian dihina-hina orang, itu bukan kasih. Kapokmu kapan? Kapokmu kapan? Gak nurut. Nah, kayaknya bukan kasih kalau begitu. Ya, Bapa mau anaknya didengarkan. Roh Kudus mau Yesus dimuliakan. Sebaliknya juga Tuhan Yesus memuliakan Bapaknya. Apapun yang dikerjakan tujuannya supaya Bapaknya dimuliakan. Itu Tuhan Yesus begitu. Dan sebenarnya kita pun harus seperti itu ya. Apapun juga yang kita perbuat, harus kita perbuat supaya Tuhan kita dimuliakan. Supaya Tuhan kita tidak dihujat orang. Orang Kristen kayak begitu kelakuannya. Nah, enggak saudara-saudara. Apapun yang kita lakukan juga bukan untuk kita pamer. Flexing. Enggak saudara-saudara. Pelayanan itu bukan pameran. Pelayanan itu sungguh-sungguh kita mengasihi Tuhan kita. Sehingga kita melakukan yang mampu kita lakukan sesuai dengan kehendaknya. Tujuannya apa? Namanya dipermuliakan. Bukan nama kita. Ya. Harus punya prinsip seperti Yohanes Pembaptis. Biar dia yang semakin besar, aku semakin kecil. Ya, dia semakin bertambah dan aku semakin tidak kelihatan. Nah, Tuhan Yesus dengan Roh Kudus bagaimana saudara-saudara? Tuhan Yesus katakan begini. Segala hujat terhadap anak manusia ada ampunnya. Tetapi jangan sampai menghujat Roh Kudus. Enggak diampuni loh. Mengapa demikian? Betapa kasihnya Tuhan Yesus kepada Roh Kudus. Itu saudara-saudara. Jadi di situ kita lihat bahwa mereka ini sungguh-sungguh satu di dalam kasih agape. Dan kasih itu yang harusnya ada dalam hidup kita. Ya, yuk belajar mengasihi. Berat juga, iya saudara-saudara. Kalau orangnya baik, ya gampang. Tapi orangnya ini loh, yang satu ini loh. Menyakitkan hati. Wih saudara-saudara. Menghancurkan semangat. Kan ada yang begitu. Kita mau maju sedikit sudah, wah dikritik habis.
suaranya gak enak. Ngomongnya gak karu-karuan. Ada orang mau bersaksi, ya karena spontan, gak pakai ditulis kan, biasanya kita kan gak pakai ditulis. Doa kan juga begitu ya saudara-saudara. Kalau saudara-saudara kita itu kadang-kadang doanya ditulis. Itu pun keliru-keliru baca. Tuhan itu ngerti semuanya saudara-saudara. Tapi kan ada orang-orang yang apa ya saudara, begitu sukanya ngeritik saja. Lah yang begini ini sebenarnya nggak usah terlalu dimasukkan hati. Terus maju saja gitu, terus maju saja. Ya, mari kita memiliki kasih ilahi ini, kasih agape ini. Kasih yang tidak membalas dengan mencaci maki kalau dicaci maki. Itu kasihnya Yesus kayak gitu loh. Tidak berbantah-bantah pada waktu dia sedang dibantah. Meskipun dia benar saudara-saudara. Jangan punya prinsip, loh kalau aku salah ya aku diem. Tapi kalau aku benar, wah enak. Wah, ayo sekalian. Oh saudara-saudara, sekalian apa? Sekalian tawur. Kan gak begitu. Ya, nah ini memang harus belajar. Semua yang ada nilai kekal, itu memang perlu berlatih. Nonton sinetron gak ada latihan saudara. Ya, dengarkan khotbah ini perlu latihan. Ini lebih berat daripada waktu pujian. Saya ngerti itu. Pujian masih enak, saudara kan ikut toh. Lah kalau khotbah kan saudara nggak ikut. Saudara kan harus duduk manis. Mendengarkan. Iya toh? Iya, kan harusnya gitu toh. Boleh minum, boleh silakan. Boleh makan. Ya ojo nanti aku kepingin. Ini perjuangan loh saudara-saudara. Tapi kan harusnya itu berlatih. Mengapa? Karena iman timbul dari pendengaran. Ya supaya iman kita kokoh, saudara harus berlatih dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kan gitu. Enggak boleh pilih-pilih juga. Ya toh? Lihat siapa yang tugas. Kalau ini sudah tahu ini, mas gak enak. Ngantuk. Sudah bawa kopi. Enggak bisa. Akhirnya bawa tusuk gigi. Saudara-saudara sekali lagi bahwa semua yang ada nilai kekal itu perlu berlatih. Ya, mari kita andalkan Roh Kudus ya saudara-saudara. Kita andalkan Roh Kudus. Jangan alergi terhadap Roh Kudus. Tapi mari kita andalkan Roh Kudus. Sambut penolong yang lain yang diberikan Tuhan untuk gerejanya. Ya. Itu yang harus kita lakukan. Kalau ada yang belum dipenuhi Roh Kudus minta. Ya. Saya percaya orang yang dipenuhi Roh Kudus itu enggak aneh-aneh kok saudara. Enggak aneh-aneh. Ya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu tambah waras loh saudara-saudara. Iya, jangan pikir orang dipenuhi Roh Kudus orang baedan ya. Mari nangis guyu. Enggak saudara-saudara. Enggak begitu. Kalau kita menerima Roh Kudus, kita menerima dengan sadar. Sadar. Iya. Ada orang yang bilang, oh tiba-tiba tumbang, ngeblek semaput. Enggak semaput saudara-saudara. Kalau sampai semaput pasti bukan Roh Kudus itu. Ayane kumat. Iya saudara-saudara. Iya, tapi kalau Roh Kudus kita menerimanya dengan sadar. Ya. Amin untuk firman Tuhan karena waktu saya sudah habis. Boleh menyanyi ya. Datang Roh Kudus, itu ya. Terus nanti saya serahkan kepada Bapak Gembala. Bisa. Datang Roh Kudus, penuhi hatiku. Bisa. Oh enggak bisa. Yang ada hubungannya sama Roh Kudus yang bisa. Ya itu yang saya enggak bisa. Sebentar saudara kita akan berlatih dulu. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu.
Kau manis kala penghibur. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan pujian itu. Mari katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu, Yesus. Jamalah kami, oh jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Ku buka hati. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan lebih lagi, ku buka. Menyembah-Mu, Yesus. Katakan, jamah kami Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Allah. Jamalah kami, jamalah kami, penuhi. Amin. Dengan kuasa Allah, jamalah kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Tepuk tangan buat Tuhan kita, buat Roh Kudus yang selalu mendolong, menghibur dan mendampingi kita. Kami bersyukur Bapa, Engkau mengingatkan kami akan karya Roh Kudus di dalam kehidupan kami di akhir zaman ini, di masa-masa kini Tuhan. Engkau mengatakan bahwa Engkau ada di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Ini masanya Roh Kudus bekerja dan berkarya dalam kehidupan kami. Kami tidak mampu berjalan sendiri, kami lemah. Kami orang yang membutuhkan Roh Kudus. Karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu ini mengingatkan, menguatkan kami Bapa, meneguhkan akan kuasa yang bekerja dalam kehidupan kami. Sebab kami adalah bait Roh Kudus. Masih ada hal besar yang Tuhan terus kerjakan. Masih ada hal yang luar biasa yang terus nyatakan. Baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam bisnis, dalam usaha kami Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba firman-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran dan isi hati-Mu. Kami tahu Tuhan, kami akan terus mengandalkan Roh Kudus setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari umat Tuhan yang diberkati katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami seluruh jemaat GBI Rock Bondowoso mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas pelayanan Ibu Pendeta Lili Lasmanto, Ketua BPD Jawa Timur, yang telah melayani ibadah kami hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu dan keluarga Ibu. Amin. Saatnya kita memberi korban syukur yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak atas firman-Mu yang Kau berikan buat kami, mengajarkan kami supaya kami senantiasa mengandalkan Engkau. Roh Kudus ada di dalam hati kami. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Ibu Lili Lasmanto. Tuhan, Kau pakai mereka lebih lagi. Kuasai dengan kuasa-Mu. Kami percaya ada kuasa Allah yang memberkati dan menyertai mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan memberi, berkati setiap tangan-tangan kami yang memberi dengan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Betapa indahnya dan betapa eloknya nari buat Tuhan. Saudara seiman hidup dalam bersama.
duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tangan dong buat Tuhan kita. Oke, saya panggilkan anak-anak sekolah minggu, anak-anak Rocky, haleluya. Aku pahlawan kecil, Semuanya. Yesus panglamaku, haleluya. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Haleluya, mereka generasi yang luar biasa ya. Panglimaku. Amin. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada aku. pahlawan Mohon para orang tua untuk mendampingi, digeser dikit. Ayo geser. Tuhan di pihak kita. Para orang tua maupun perwalian. Sekali lagi, aku Pahlawan kecil, haleluya. Mari saya undang Bapak Ibu bagi berdiri Yesus sama-sama. panglimaku. Amin. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Saudara, hari ini mereka dibekali dengan firman Tuhan. Saya yakin masa depan yang luar biasa bagi mereka semua. Amin, amin. Tepuk tangan sekali lagi. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa buat generasi kita. Mari arahkan tanganmu kepada generasi. Bapak, kami bersyukur, terima kasih untuk generasi yang sudah Tuhan tetapkan bagi kami, anak-anak kami yang kami kasih ini Tuhan. Kami yakin mereka hari ini Bapa mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang membekali mereka, yang menghantar mereka untuk masa depan yang luar biasa, masa depan yang gilang gemilang. Mereka sukses berkemenangan, mereka juga menjadi orang-orang yang tangguh ketika mereka menghadapi badai apapun, padang gurun apapun. Sebab Roh Kudus ada dalam kehidupan mereka Bapa. Hari ini bersama dengan jemaat dan para orang tua, kami menumpangkan tangan dalam nama Yesus Tuhan. Mereka menjadi anak yang cerdas, pandai, hidup dalam takut akan Tuhan. Terima kasih berkat generasi, berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub menjadi bagian kehidupan mereka mulai saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan bersama-sama, amin. Kita nyanyi lagu tadi yuk. Bak urapan, lagunya tadi. Ayo joget dulu ya sebelum tutup ya. Bak urapan di kepala. Haleluya, semuanya menari bagi Tuhan ya. Dan jubahnya turun, amin. Seperti, ayo tangannya. Haleluya. Semuanya suka joget ya. Mengalir ke bukit Sion. Katakan, kesanatlah. Ayo saling memberkati. Haleluya semuanya. Agar berkat-berkat dicurahkan. Ayo kopocing semangat ya. Selamanya. Amin. Oh betapa indah. Sekali lagi. Bakurapan di kepala. Harum. Yang kejanggut dan jubahnya turun. Amin. Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan, berkat dicurahkan atas jemaat, atas umatmu di tempat
Tuhan. Terima berkat, biar engkau berjalan dari kemenangan kepada kemenangan yang besar lagi. Dari anugerah kepada anugerah yang lebih besar lagi. Atas usaha, atas bisnis, atas pekerjaan rumah tangga dan studimu. Dan terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Haleluya.